Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili kelompok saya kepada Ibu Dr. Mirawati Yanita SPMM selaku dosen pengampu dan juga penonton yang telah menonton video ini. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci tahun 2018 sampai 2022. Tapi sebelum itu ada baiknya kita saling mengenal. Saya sendiri Guntur Aulia Akbar dengan NIM D1B022014 dan rekan saya Diana Fitri Ramadhani dengan NIM D1B022013. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM D1B022015. Perkenalkan, nama saya Nakfia Zahira Fitri dengan NIM D1B022016. Baik, materi pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih PDRB itu. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua ada pengeluaran, dan yang terakhir ada pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal juga dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mengenai sektor pertanian. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Ini termasuk berbagai kegiatan yang terlibat dalam budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam masyarakat dan ekonomi karena menyediakan berbagai produk pangan dan bahan baku untuk industri makanan, tekstil, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kontribusi sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi penting dalam banyak aspek ekonomi dan sosial. Beberapa kontribusi utama sektor pertanian yaitu yang pertama ada sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan. Pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi sebagian besar populasi di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Petani dan pekerja pertanian mendapatkan penghasilan dari penjualan hasil panen dan ternak mereka. Sektor pertanian juga merupakan salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di dunia. Banyak orang bekerja dalam produksi pertanian, termasuk petani, peternak, dan pekerja di sektor agrikultur lainnya. Lalu yang kedua ada sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku. Pertanian menyediakan bahan baku untuk berbagai industri. Tanaman seperti gandum, jagung, dan kedelai digunakan dalam produksi makanan, pakan ternak, dan bioenergi. Selain itu, sektor pertanian juga menyediakan bahan baku untuk industri tekstil dan kimia. Dan yang ketiga, kontribusi terhadap nilai tambah. Pertanian tidak hanya memproduksi bahan mentah, tetapi juga merupakan tahap awal dalam rantai pasokan makanan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sektor pertanian dapat menambah nilai tambah dalam pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Guntur. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada investasi dan inovasi. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan dalam investasi dan inovasi, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan efisiensi dalam produksi pangan. Lalu ada ketahanan pangan.
sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun global, agar membuat produksi meningkat, agar mengurangi ketergantungan impor pangan, dan agar mampu menghadapi krisis pangan apabila terjadi. Lalu selanjutnya ada ekspor dan devisa. Dalam sektor ini menjalani kerjasama perdagangan antar negara dan memperbesar pasar internasional dengan cara mengekspor barang mentah maupun yang sudah diolah, dan tentu saja akan menghasilkan devisa yang besar bagi negara. Lalu yang terakhir ada pembangunan ekonomi. Sektor pertanian menyediakan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di banyak negara berkembang, contohnya saja di Indonesia, dan merupakan kontribusi signifikan terhadap PDB atau produk domestik bruto nasional. Selanjutnya ada ruang lingkup dan metode perhitungan. Ruang lingkup dan divisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha. Cara-cara perhitungan nilai tambah bruto atau NTB baik atas dasar konstan serta sumber datanya. Ruang lingkup sektor ini berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Ini termasuk juga berbagai kegiatan yang terlibat dalam budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Lalu cara melakukan perhitungannya dengan cara menjumlahkan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara intermediate consumption atau konsumsi menengah. Estimasi NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalihkan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar untuk estimasi output konstan tahun berjalan. Lalu selanjutnya ada tinjauan ekonomi Kabupaten Kerinci. Nilai PDRB Kabupaten Kerinci atas dasar harga yang berlaku 2010 pada tahun 2022 mencapai Rp12.225 miliar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp987,68 miliar dibanding dengan tahun 2021 yang bernilai Rp11.237 miliar. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp6.822 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp7.120 miliar pada tahun 2022. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berperan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kerinci pada kurun waktu 2018 sampai 2022. Pada tahun 2022 saja dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 48,97%. Angka ini naik dari 48,81% di tahun 2021. Materi selanjutnya yaitu distribusi presentasi PDRB Kabupaten Kerinci atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 sampai 2022. Berikut data lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 mencapai 51,93%. Jika dijadikan dalam bentuk uang sebesar 9,41 triliun. 2019 mencapai 51,17% sebesar 9,91 triliun. 2020 49,60% sebesar 10,46 triliun. 2021 48,81% sebesar 11,24 triliun. 2022 mencapai 48,97%
sebesar 12,22 triliun. Jika dirata-ratakan menjadi 50,10%. Di samping kita dapat melihat grafiknya, meskipun lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peranan yang cukup besar dalam struktur ekonomi Kabupaten Kerinci, namun peranannya selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan serta berkurangnya produktivitas akibat perubahan iklim yang tidak menentu, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan PDRB dasar harga konstan Kabupaten Kerinci menurut lapangan usaha pada tahun 2018 sampai 2022. Berikut tabel lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 mencapai 6,18%, 2019 mencapai 3,13%, 2020 mencapai 0,09%, 2021 0,12%, dan 2022 mencapai 3,28%. Jika dirata-ratakan menjadi 2,56%. Berikut kita dapat melihat grafiknya di samping. Laju pertumbuhan PDRB pada Kabupaten Kerinci awalnya memiliki pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi, yaitu 6,18%. Pada tahun 2018 lalu mengalami penurunan hingga 0,09% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit setelahnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PDRB per kapita dari Kabupaten Kerinci. Sebelumnya, PDRB per kapita dari Kabupaten Kerinci dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu pada tahun 2018 39,70 juta, pada tahun 2019 41,74 juta, pada tahun 2020 41,80 juta, pada 2021 44,61 juta, dan pada 2022 48,16 juta. Nah, salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai DPD per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan sangat memengaruhi nilai DPD per kapitanya. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada kondisi sumber daya, alam, dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orangnya. Nah, nilai PDRB per kapita dari Kabupaten Kerinci sendiri atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan atau peningkatan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita dari Kabupaten Kerinci tercatat sebesar 39,75 juta. Dan hal ini secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022, yaitu mencapai 48,16 juta. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi. Nah, di sini jadi kesimpulannya, sektor pertanian, kehutanan, perikanan sangat berperan dalam pembentukan PDRB. PDRB yang dihasilkan sektor ini hingga hampir menyentuh 50%. Namun, perannya selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, apalagi pada tahun 2020 hingga 2021, yaitu pada saat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat semua aktivitas terganggu
termasuk juga perekonomiannya. Namun pada tahun 2022 di saat COVID-19 mereda, DPRD-nya pun berangsur-angsur mulai membaik. Kebijakan dan upaya untuk mendukung sektor-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk membuat semua berjalan lebih cepat dan optimal agar pertumbuhan sektor ini semakin terjamin. Misalnya investasi dalam infrastruktur, pelatihan bagi petani, pengembangan teknologi, serta perbaikan akses modal dan pasar merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.